Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggintanasa Putri, NPM 2213031060. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi. Nah, apa sih implementasi sistem informasi itu? Yaitu merupakan tahapan penetapan sistem informasi yang telah dirancang agar dapat digunakan dalam aktivitas organisasi untuk mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada pengguna. Lalu, ruang lingkup implementasi sistem informasi yaitu persiapan implementasi, pelatihan pengguna, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Nah, selanjutnya ada strategi dan persiapan implementasi, yaitu pendekatan rencana yang digunakan organisasi untuk memastikan sistem informasi yang dikembangkan dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan implementasi sistem informasi itu ada analisis kebutuhan dan kesiapan organisasi, perencanaan strategi implementasi, penyusunan rencana sumber daya, pelatihan dan sosialisasi pengguna, lalu uji coba dan evaluasi awal, dan yang terakhir yaitu implementasi penuh dan pemeliharaan sistem. Nah, selanjutnya ada metode dan model-model implementasi sistem informasi, yaitu metode waterfall dan metode prototipe, dan yang terakhir yaitu metode rapid application development, yaitu RAD. Nah, model waterfall yaitu pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan dalam pengembangan sebuah sistem. Model pengembangan ini bersifat linier dan tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Lalu, ruang lingkup implementasi sistem informasi yaitu persiapan implementasi, pelatihan pengguna, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Nah, yang terakhir yaitu metode RAD, merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak dan pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem. Metode ini bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam perencanaan, perancangan, dan penerapan suatu sistem bila dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan implementasi. Tahapan ini penting dalam siklus penerapan sistem informasi, di mana rancangan sistem yang telah disusun sebelum mulai diterapkan ke dalam lingkungan operasi organisasi. Tahapan ini berfokus pada proses yang penerapannya sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada evaluasi dan pemeliharaan sistem informasi. Evaluasi merupakan suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur suatu dalam kondisi tertentu dengan cara dan antara yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi program dapat diartikan sebagai kegiatan sistematis untuk menilai atau kebermanfaatan suatu objek. Proses evaluasi ini dilakukan untuk meninjau lebih jauh mana tujuan program yang telah tercapai. Lalu yang terakhir ada faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi sistem informasi. Adapun beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan sistem informasi, antara lain yaitu biaya pengembangan yang melebihi anggaran, yang kedua waktu pengembangan yang terlalu lama, yang ketiga kelemahan teknis yang berdampak pada penurunan kinerja sistem, dan yang keempat tidak tercapainya manfaat yang diharapkan. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetapan sistem informasi, yaitu komunikasi yang jelas antara pihak pengguna dan pengembang sistem. Yang kedua, pelatihan bagi pengguna sistem informasi. Yang ketiga, pembaruan sistem informasi secara berkala. Dan yang keempat, dukungan dari manajemen dan pimpinan perusahaan. Dan yang kelima, pemeliharaan dan perawatan sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu pengukuran tingkat keberhasilan sistem informasi.